Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada, sehat-sehat semua ya. Well guys, di video kali ini Jokastoy akan nge-review jujur dan penjelasan singkat nih untuk film yang baru aja aku nonton, yaitu karya dari Bang Joko Anwar, karya ke-11-nya ya teman-teman. Apalagi kalau bukan film pengepungan di Bukit Duri yang lagi happening banget ini guys. Jadi ini bukan film-film hantu setan ya, ini film action teman-teman, yang berlatar waktu tahun 2027. Nah, jadi terakhir kali aku nonton project dari Bang Joko Anwar ini adalah film Siksa Kubur ya, tahun lalu, yang bagus dan keren banget. Nah, yuk kita lihat aja sebenarnya gimana nih untuk film pengepungan di Bukit Duri ini, yang menggambarkan Indonesia berada di ambang kehancuran akibat diskriminasi dan kebencian sosial yang meluas. Jadi film ini tuh mengajak penonton untuk membuka pikiran yang kritis tentang kekerasan dan hal-hal jahat yang bisa dilakukan oleh orang-orang demi mencapai tujuan yang mereka inginkan. Oke, langsung aja teman-teman ya. Jangan lupa untuk follow akun Instagram, akun TikTok Jokastoy, dan join grup Telegram Jokastoy juga. Yang aku suka di sini kayak ada Easter egg gitu ya. Film Pengepungan Bukit Duri ini rilis 17 April tahun ini ya, hari ini teman-teman. Dan ini tuh kayak sama banget dengan pembentukan sekte pengabdi setan film Bang Joko Anwar yang dibentuk pada tanggal 17 April tahun 1955 serta berlanjut ke 17 April 1837. Sama gitu ya teman-teman, tanggalnya bisa pas banget dengan rilisnya Pengepungan di Bukit Duri. Oke, jadi ini tuh film yang sangat beda banget ya teman-teman. Gak banyak orang bisa nerima dengan genre film seperti ini, seperti khasnya Bang Joko Anwar dengan film-film yang selalu unik. Dan aku rating film ini 9 out of 10 karena memang bagus banget ya teman-teman. Isu yang dibawa juga isu yang sensitif, isu rasial, terkhusus kepada etnis Tionghoa Cina ya guys. Ini full of action, kekerasan juga ya. Jadi memang yang nonton juga harus 17 plus dan juga didampingi oleh orang tua sih. A plus banget nih untuk Morgan Oey dan Omara Esteglal atas acting mereka yang keren banget di film ini ya. Aku sangat appreciate banget sih dengan kemampuan acting mereka yang berkualitas banget ya teman-teman. Omara Esteglal ini pernah memerankan karakter di film Budi Perketi yang pernah Jokastoy tonton juga dan keren juga sama ya. Bener-bener 100% berbeda karakter yang diperankan oleh Omara ini ketika ia di film Budi Perketi dan di film Pengepungan di Bukit Duri ini ya teman-teman. Pokoknya keren banget sih Morgan Oey dan Omara Esteglal ini. Semoga mereka mendapatkan penghargaan Best Actor ya. Maybe aja guys. Highlightnya dapat banget sih di film ini ya guys. Cerita ini tuh penulisannya jenius banget dari Bang Joko Anwar. Eksekusinya best, terbaik. Dan juga tetap di warning ya, full gore, brutal banget guys. Jadi hati-hati ya, akan ada banyak darah. Bisa dilihat dari posternya aja. Para murid dan siswa di sini menggunakan full senjata. Nontonnya terasa banget vibes-nya, berasa sesak dan ikutan panic attack, disturbing dan gelisah. Elemen-elemen kejutan dan hal-hal yang gak terduga semasa menonton itu ikut terjun mengarungi cerita Pengepungan di Bukit Duri ini, membuat penonton kayak aku terhanyut dalam konfliknya. Isu yang diangkat di film ini, permasalahan dan konfliknya sangat sensitif dan tersampaikan dengan sangat baik ke penonton. Isunya kan ialah tentang rasisme, kesenjangan sosial, loyalitas tanpa batas demi kebebasan hingga rela berkorban jiwa dan raga, berdarah-darah disulap dengan epik dan fantastik, dengan bumbu gore brutal dan sedikit jump scare yang ada sedikit horornya, tetapi dimasukkan di film sebagai unsur pemanis dan penyempurna di film Pengepungan di Bukit Duri ini. Jadi keren banget ya. Pokoknya beda dari yang lain lah genrenya ya teman-teman. Setelah kemarin sesudah lebaran kita digempur dengan banyaknya film-film horor dan juga film hantu, dan juga filmnya Jumbo sebagai film terbaik, animasi terbaik di Indonesia. Sekarang dengan genre yang out of the box kembali dari Bang Joko Anwar, ini wajib banget kalian tonton dan aku recommended banget. Plot dan alur ceritanya gak usah ditanyakan lagi. Dari mulai first act, second act, sampai final act, babak ketiga di setiap dari film ini klimaksnya dapat ya teman-teman. Pengembangan karakter dan acting dari masing-masing karakter yang ada di film ini benar-benar disampaikan dengan sangat baik, terkhusus karakter yang diperankan oleh Morgan Oey dan Omara ya teman-teman. Mereka bisa memvisualisasikan dan mengekspresikan apa itu sebenarnya yang mereka rasakan, yaitu rasa sakit yang terpendam sangat dalam. Jadi berasa nyata banget dan sampai ke penonton. Sinematografinya gak usah ditanya lagi, teknik pengambilan
pengambilan gambar, sudut pandang, dan komposisi visual ini bagus banget ya teman-teman. Dan atmosfer cerita serta emosi yang diinginkan oleh Bang Joko Anwar terhadap film ini di setiap scene per scene-nya, penyajian visualnya, kreativitasnya, oke banget. Penyutradaraannya, gua kasih tanya lagi ya guys, berhasil banget nih memaksimalkan potensi cerita dan karakter dari masing-masing di film ini, terkhusus para aktor yang memang memiliki bakat yang berkualitas yang langsung dipilih oleh Bang Joko Anwar. Musik dan tata suaranya juga di sini ya. Aku suka banget musiknya ya teman-teman. Musiknya benar-benar menggambarkan scene dan juga adegan action yang pada saat itu sedang dilakoni, sehingga menambah atmosfer yang greget, atmosfer yang gelisah, dan atmosfer yang disturbing di setiap penonton ketika nonton film ini. Tema dan pesan moralnya juga tersampaikan dengan baik. Nilai-nilai yang sangat penting di dalam cerita dapat diambil oleh setiap para penonton, sehingga ketika selesai nonton film itu nggak kosong ya teman-teman. Ada idealisme, ada perjuangan yang ditampilkan dalam film ini yang penting untuk tetap dipertahankan ya. Jadi secara tema dan pesan moral benar-benar dapet ya guys. Jadi aku nggak mau banyak spoiler sih untuk film ini, jadi kalian harus nonton sendiri ya teman-teman. Sangat disayangkan banget kalau kalian melewatkan film yang berkualitas ini. Jadi memang actionnya itu mantep banget ya teman-teman. Genre actionnya benar-benar kerasa banget di film ini. Walaupun penuh dengan adegan brutal, tangisan, dan action, tetap komedinya ada. Jadi dia tetap seimbang gitu. Walaupun penonton itu seperti yang aku katakan tidak dikasih celah untuk beristirahat, karena terus dipush ya, hingga susah untuk tidak fokus ya guys. Jadi harus terus fokus. Jadi yap, satu kata, ini film bener-bener menguras mental dengan plot twist di ending yang pastinya nggak akan terduga oleh para penonton ya teman-teman. Jadi seperti kataku ya, ratingnya 9 out of 10, the best. Di bioskop aja tadi tuh rame banget ya teman-teman. Bener-bener satu bioskop di XX1 terisi semua sampai ke bagian depan baris kursi bioskop. Jadi memang hype-nya ini gede dan tinggi banget ya guys. Aku aja dapat di tengah-tengah, diapit oleh orang yang nggak dikenal gitu. Jadi betulan rame banget di bioskop untuk nonton film ini. Dan aku juga baru tahu ya teman-teman, ternyata Bang Joko Anwar itu nulis naskah cerita plot alur dari Pengepungan di Bukit Duri ini udah 17 tahun yang lalu ya guys. Jadi udah kayak dari tahun 2002 Bang Jokan nulis naskah film ini dan baru bisa direalisasikan di film yang ke-11 ini, dan applause banget sih. Gak tahu kenapa ya, nonton film ini tuh sulit untuk disampaikan dengan kata-kata gitu ya teman-teman. Jadi memang best experience-nya itu ialah nonton sendiri dan disimpulkan sendiri. Jadi memang kalau untuk diungkapkan dengan kata-kata benar-benar sulit dan susah juga ya. Oke teman-teman semuanya, itu dia ya sedikit review dan penjelasan dari aku untuk film Pengepungan di Bukit Duri ini. Film ini sangat worth it banget dan berkualitas. Segera kalian tonton ya teman-teman, dan semoga film ini sukses. Cocok untuk kalian yang suka dengan genre out of the box, dan pastinya genre yang berat gitu ya, genre mikir ya guys. Boleh banget untuk mengisi hari libur weekend ini nonton sama-sama Pengepungan Bukit Duri ya guys. Oke teman-teman semuanya, thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye and see you next time.